Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Al-ayah. Al-Quran surat Al-Baqarah 133. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, setelah memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah untuk melaksanakan sebagian titah dan perintahnya, yaitu ibadah Jum'ah, yang mana tentunya harapan kita adalah semoga segala aktivitas kita, segala amal ibadah kita itu merupakan amalan-amalan terbaik yang kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harapan kita adalah semoga kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah pesan terakhir seorang ayah. Ini merupakan sebuah kajian atau studi empiris, ya, studi pengetahuan, studi pengalaman kita sebagai ayah, yang mana sosok seorang ayah adalah sosok pemberani, sosok pahlawan yang siap melaksanakan, yang siap bergelut dengan tantangan, bergelut dengan kerasnya zaman dan kerasnya kehidupan. Seorang ayah siap berdarah-darah, seorang ayah siap menerjang badai, menahan gelombang demi kebahagiaan keluarganya di rumah. Ini merupakan potret perjuangan bahwa kita sepakat, kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak dan keluarga kita. Iwan rahimakumullah. Tetapi apa yang harus kita renungkan dan evaluasi, bahwasanya setelah kita melaksanakan aktivitas perjuangan, melaksanakan aktivitas pekerjaan kita, kemudian tatkala tiba waktunya di mana detik-detik malaikat maut menjemput kita, apa yang akan kita pesankan kepada anak-anak kita? Apakah kita akan pesan, tuh kebun di belah wetan, tuh sawah di belah kulon, tuh masjid, tuh rumah, tuh mobil, begitu? Apakah seperti itu akan kita pesankan? Maka tentunya kita lihat realitas di lapangan bahwa tatkala seorang bapak, tatkala seorang ayah hanya meninggalkan warisan materi atau harta benda, maka jangan-jangan ini akan menjadikan konflik baru, akan menjadikan bom waktu yang akan meledak, kemudian pecahlah seluruh sendi-sendi keluarga. Nah, maka yuk kita renungi, yuk kita renungkan, ya, apa yang akan kita pesankan buat anak-anak kita tatkala ajal sudah datang menghampiri kita. Sebagaimana Allah memotret di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Am kuntum suhadaa id hadara Ya'qubal maut. Am kuntum, ini istifham lil imkari ya, merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Am kuntum, apakah kalian menyaksikan ya. Am kuntum suhadaa id hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian jadi saksi kemudian hadir tatkala kematian atau tatkala maut akan menjemput Nabi Yakub? Qala, kemudian Nabi Yakub berkata libanihi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku sekalian, kalian adalah merupakan anak-anak Bapa yang membanggakan, anak Bapa yang Bapa besarkan dengan cucuran keringat, tetesan air mata, bahkan genangan-genangan darah. Bapa siap demi kalian, siap berjemur matahari, siap berkorban apapun asal kalian bisa tersenyum bangga, asal kalian bisa bahagia. Maka saat ini Bapa akan berpesan kepada kalian, mata buduna mim ba'di, akan kepada siapa kalian menyembah setelah ayah tiada, setelah Bapa meninggalkan kalian. Yuk kita renungi ya. Jadi ini merupakan sketsa atau drama ya, yang Allah tampilkan melalui Al-Quran. Bagaimana kiprah atau bagaimana sosok seorang ayah tatkala dengan penuh kasih sayang dia mengumpulkan anak-anaknya, kemudian berpesan yang baik agar anaknya kelak bisa melanjutkan program-program yang tertunda, bisa melanjutkan perjuangan yang tertunda. Maka tadi mata buduna mim ba'di, akan kepada siapa kalian menyembah setelah ayah meninggalkan kalian? Apakah kepada togut? Apakah kepada gramoritas materi, atau kepada siapa akan kalian menyembah? Ibu rahimakumullah, tentunya ya, peribahasa mengatakan, peribahasa Sunda, teng manuk teng anak meraku kuncungan da bapa nage nabi. Tentunya anaknya juga soleh ya. Maka qalu, anak-anaknya pada berkata, kalau bahasa kita, wahai Bapa, jangan risah gelisah, jangan gundah gulana. Insya Allah kami siap bertanggung jawab. Kami tahu Bapak itu siapa. Bapak itu seorang ahli masjid, Bapak itu seorang yang biasa aktif di majelis taklim, Bapak itu seorang ahli ibadah, Bapak itu seorang ahli ngaji. Masa kami akan beda dengan Bapak? Begitu ya, kalau bahasa kita ya. Qalu ya abati, bahwa wahai Bapak, jangan pernah kecil hati bahwa kami akan menyembah kepada orang tua kami, para leluhur kami. Kenapa? Kepada Tuhan yang mana? Kepada Tuhan yang wahid, ilahan wahidan, kepada Tuhan yang satu, kepada Tuhan yang esa. Ibu rahimakumullah, ini merupakan sebuah edukasi ya, pendidikan spiritual, di mana seorang ayah memberikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya agar anaknya kelak menjadi anak yang membanggakan, menjadi anak yang bisa menolong tatkala orang tuanya di saat-saat kritis diazab oleh Allah. Sebab begitu banyak keterangan ketika anaknya berdoa, maka sedikit akan meringankan beban azab yang ditimpakan kepada orang tuanya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kiprah kita di dalam kancah rumah tangga ini? Apakah kita sudah siap memanage, mengurus, mendidik, mengarahkan? Sebab anak-anak dan istri kita merupakan tanggung jawab kita, karena kita sudah diberikan SK, sudah diberikan surat tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus mereka. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan tentang pendidikannya,
itu akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berapa sekalian, rasanya rugi ya kita sebagai ayah. Kita siap pergi subuh pulang malam, kadang-kadang kita tidak kenal matahari, tapi kita hanya menciptakan, hanya memberikan bersifat materi saja, tidak pernah memberikan warna pendidikan kepada anak-anak kita, terutama tentang agamanya ya. Kita hanya mencukupi mereka tentang materi saja, ya bekalna, ya keur meuli pakaianna, ya keur meuli sapatuna. Kemudian kita lupa bahwa ada hal yang sangat mendasar, yaitu tentang pendidikan spiritual, pendidikan ketuhanan, pendidikan agama, yang akan membawa anak-anak kita dia tahu akan hak dan kewajiban. Karena ilmu agama adalah sebuah pembelajaran yang membangun nilai-nilai kemanusiaan ya. Ngajelemakeun jelema pendidikan agama teh para bapak ya. Artinya bahwa tatkala di saat kita usia rapuh 70 tahun, 80 tahun, tubuh digerogoti oleh penyakit, kemudian tatkala kita berhasil mendidik anak-anak kita, maka anak-anak kita adalah mereka siap 24 jam mengurus kita. Karena orang-orang soleh itu atau anak-anak soleh itu dia merasa kahutangan jasa, kahutangan nyawa kalau jadi indung jeung bapana. Tapi tatkala kita tidak memberikan pendidikan agama, anak kita dibesarkan oleh zaman, anak kita dibesarkan oleh lingkungan, sehingga jauh daripada nilai-nilai ilahiyah, tewawuh jeung masjid, tewawuh jeung Quran. Maka jangan salahkan, tatkala kita menjelang detik-detik menjelang ajal, anak-anak kita malahan menjauhi kita karena mereka takut pada orang yang akan menjelang mati. Berapa sekalian, yuk kita renungkan sampai sejauh mana kiprah kita dalam kancah kehidupan rumah tangga. Rugi rasanya kita mengurus anak-anak kita, ngajelemakeun anak-anak kita, mereka jadi sarjana, mereka jadi dokter, mereka jadi profesor, tapi mereka culangung campelak, tidak tahu etika dan moral. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pendidikan agama. Maka mendingan ngurus doma atau ngurus meri para bapak. Bapak sekalian, ini akan saya sampaikan ya. Maka di zaman Rasulullah SAW ada seorang bapak, dia dilanda gundah gulana, dilanda keresahan, takut anaknya tidak bisa ngaji, takut anaknya tidak bisa ibadah. Maka anak tersebut dititipkan kepada Rasulullah SAW dengan harapan anak usia 8 tahun pada waktu itu dia sanggup menerima pendidikan dari Rasulullah, memakai kurikulum ilahiyah ya. Kemudian sistem pembelajarannya boarding school ya, belajarnya 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya sudah bisa dipastikan anak tersebut sejak usia 8 tahun apa ratusan ribu hadis, sejak usia 8 tahun Al-Quran di luar kepala, sama dengan kita ya, di luar kepala. 30 juz sudah hafal semua anak tersebut. Kenapa? Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakim. Iwan pila rahimakumullah, bahwa kita ya hidup tidak untuk main-main, tapi hidup adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Tadi saya menyampaikan bahwa kita diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang qawamun, untuk menjadi seorang pemimpin dalam kancah kehidupan rumah tangga. Maka kita paham dan kita sadar bahwa setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya. Maka kita didik anak-anak kita, kita berikan anak-anak kita tauladan atau contoh yang baik, bagaimana berperilaku, bagaimana ketika dia berinteraksi dengan manusia lain. Itu merupakan bagaimana warna pendidikan kita.
Maka tadi pun seorang ayah, berhubung dia kurang mampu, kurang bisa mendidik anak, maka anak tersebut dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan anak tersebut bisa menjadi seorang pewaris perjuangan, bisa menjadi seorang generasi yang bisa dibanggakan untuk di masa depan. Maka seiring waktu berjalan, hubungan antara guru dan murid berubah menjadi anak dan bapak. Timbul nuansa-nuansa kasih sayang karena anak tersebut 24 jam bersama Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah kesempatan Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ya gulam, ini u'alimuka kalimatin, ihfadiloha yahfadka, ihfadiloha tajiduhu tujahaka. Ida sa'alta fa'as'aliloha wa ida sta'anta fa'usta'in billah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka aw yaduruka bisyai' qad kataballahu lak. Berapa sekalian, bahwa tadi pendidikan yang sistem boarding school, kalau bahas sekarang mondok ya, 24 jam anak dipasantrenkeun ya. Maka Rasul pun memberikan sebuah doktrin ajaran kepada santri tersebut yang bernama Ibnu Abbas. Rasul menyampaikan, Rasul bersabda, ya gulam, wahai anakku, wahai gulam ya, ini sesungguhnya aku, u'alimuka kalimatin, akan mengajarkan kepada kamu tentang beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadiloha yahfadka, ihfadiloha tajiduhu tujahaka. Jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, junjung tinggi oleh kamu apa-apa yang diperintahkan Allah, niscaya kamu akan merasa bahwa Allah itu hadir dimanapun kamu berada. Artinya ini bahwa bagaimana kita mendoktrin, mendidik anak-anak kita agar mereka kokoh kuat keyakinannya bahwa dimanapun mereka berada Allah pasti hadir, Allah melihatnya, Allah memonitornya ya. Bapak sekalian, ketika seorang manusia merasa diawasi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 24 jam dia tidak akan mengerjakan perbuatan dosa karena dia meyakini Allah melihatnya. Ya. Nah, kenapa yang menjadi pengurus negeri ini, mereka menjadi bangsat, mereka jadi garong? Kenapa? Karena tidak merasa Tuhannya melihat, tidak merasa Allah melihatnya begitu. Nah, maka Rasul sampaikan sejak dini kepada anak usia 8 tahun bahwa ketika kamu melaksanakan seluruh perintah Allah, maka niscaya kamu akan merasa Allah itu hadir dimanapun kamu berada. Kemudian yang keduanya, ida sa'alta fa'as'alillaha wa ida sta'anta fa'usta'in billah. Dan andai kata kamu ingin memohon pertolongan, andai kata ingin kamu mohon perlindungan, maka minta pertolongan dan perlindungannya hanya kepada Allah saja, jangan kepada siapa-siapa. Ini pun sama, bagaimana menancapkan sebuah keyakinan kepada anak-anak kita bahwa ketika dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berprinsip la haula wala quwata illa billah, maka ini akan pemurnian akidah ya. Dia tidak akan pernah percaya kepada hal-hal yang lain, tapi hanya percaya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka aw yaduruka bisyai' qad kataballahu lak. Perhatikan oleh kamu, camkan oleh kamu bahwasanya andai kata seluruh manusia akan membuat kamu celaka, akan membuat kamu bahagia, itu akan tidak pernah menimpa kamu sebelum Allah menakdirkannya lebih dahulu. Ini pun sama, bagaimana sebuah edukasi spiritual ya, sebuah pendidikan ketauhidan, pendidikan nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan kepada anak-anak kita, bahwasanya yang terjadi semuanya adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, semenjak dini usia 10 tahun, usia 11 tahun ya, atau usia SD. Sebab ketika di usia itu anak atau seorang manusia sangat sensitif
ya, yang namanya memorinya begitu. Jadi artinya bahwa yang kita sampaikan, yang kita katakan akan nyampe di telinga dan jiwa mereka, karena mereka saat itu memiliki daya rekam yang sangat sensitif. Nah, kemudian ini merupakan warna pendidikan dalam Islam, ya. Jadi anak-anak kita harus kita berikan tentang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai tauhid, agar kelak ketika usia berjalan, masa remaja, masa dewasa, dia sudah punya bekal spiritual, yaitu bekal ketauhidan. Kemudian sampai kapanpun dia akan lurus, kokoh, istiqomah dalam membangun tauhid dalam dirinya. Jadi Bapak sekalian, itu barangkali ya materi dan kesimpulan. Bapak-bapak sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa ternyata kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan untuk memanusiakan anak-anak dan keluarga kita, karena mereka adalah tanggung jawab kita. Kemudian tatkala kita berhasil, maka kelak di kehidupan yang selanjutnya kita akan bahagia, karena setiap waktu, setiap saat anak-anak dan keluarga kita mendoakan kita walaupun sudah beda alam dengan kita, ya. 15 kali ini materi masih panjang ya, tapi waktu memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah renungan ya, dan evaluasi sejauh mana kiprah kita dalam membangun mahligai rumah tangga. Semoga rumah tangga kita ini merupakan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, rumah tangga yang baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surgaku. Anak-anak kita soleh dan soleha, kemudian istri kita pun siap mereka mengabdi kepada kita 24 jam, karena mereka tahu hak dan kewajiban. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtibaa wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.